operation. Ya, misalnya kalau kita lihat salah satu tipe data integer gitu ya, yang mudah integer, nanti mungkin value-nya ya dari minus misalnya minus 5, 0, positif dan sebagainya. Tapi intinya bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Kemudian nanti operasinya ya ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Nah, jadi dalam setiap tipe data itu tipikalnya memiliki dua atribut ini ya. Jadi value-nya atau nilai-nilai yang yang ada pada domain data tersebut. Kemudian yang satu lagi adalah set of operation atau operasi-operasi yang bisa dikenakan pada tipe data tadi. Ya, sehingga di sini ada sebuah tipe data dapat dikarakteristikkan oleh a set of value. Jadi set itu kan himpunan ya kalau di bahasa matematika itu. Artinya value-value-nya ini jamak itu ya. Melibatkan semua domain dari datanya. Ya, misalnya kalau dari integer ya ada yang minus, ada yang positif, ada yang nol juga. Kemudian data representation, ada set of value, kemudian data representation. Nah, kalau data representation ini lebih ke bagaimana data tadi disimpan di memori ya. Misalnya kalau integer itu kan ada yang 2 byte, ada yang 4 byte gitu ya. Misalnya integer 2 byte integer gitu ya. Nah, maka nanti ada 8 bit. Ini juga 8 bit. Ada 16 bit lokasi memori yang dipakai untuk merepresentasikan integer tadi. Entah itu minus 100 atau minus 1000, minus 10.000 dan sebagainya. Itu ininya sama atau common gitu ya. Jadi ukuran datanya juga pasti sama, 16, misalnya 16 bit. Tapi nanti ada juga yang integer 4 byte gitu ya, tergantung dari bahasa pemrograman juga. Tidak mesti integer itu 2 byte atau 4 byte. Kemudian set of operation ya, dari set of operation ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan lain. Atau pembandingan juga bisa ya, misalnya 4 itu kan kurang dari 5 atau 0 kurang dari 0, atau misalnya nanti ada variable integer A dan integer B, apakah 2 integer tadi sama gitu ya, itu bisa juga operasinya, pembandingan. Kemudian C++ data dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, simple data type, kemudian ada structured data type, dan pointer. Nah, kalau yang simple itu ada juga yang menyebutnya istilah kayak primitif gitu ya. Ada beberapa textbook yang menuliskan primitive data type, atau ada juga yang menuliskan built-in gitu ya. Built-in karena ibaratnya kalau kita download compiler itu ya sudah pasti ada ini tipe data yang sederhana tadi. Misalnya yang integer atau char atau boolean dan sebagainya. Nah, kalau yang structure ya misalnya kayak itu ada kelas, ada struct, ada array, itu masuk sini, vektor masuk di situ. Kemudian ada pointer ya, merupakan tipe data yang khusus di C++ karena dia menunjuk ke alamat memori tertentu. Oke, next. We type data and classify it into various kategori seperti integer, boolean, string, dan sebagainya ya. Nah, sehingga di sini dicontohkan sebuah tipe data merepresentasikan a set of possible value. Tadi sudah ya. Misalnya di sini minus tak terhingga sampai minus 2, minus 1, 0,
1, 2, sampai positif, tak terhingga, dan seterusnya. Nah, kalau yang boolean nanti ada true dan false. Jadi istilahnya di sini ada domainnya ya. Ada istilah yang mungkin perlu kita lihat juga, ada domain data. Domain data, jadi range data itu dari mana sampai kemana itu ya, jadi domain data. Kemudian by typing our variable, jadi dengan kita menentukan tipe dari variabel kita ya, misalnya tadi variabel A itu integer, variabel B boolean misalnya ya, nah, maka kita memberitahu kepada komputer untuk apa, misalnya ketika mengkompilasi itu ya, maka bisa mengecek apakah ada error atau tidak. Misalnya ada integer apa, integer A sama dengan, atau di awal kita menentukan integer A gitu ya. Kemudian di bawah kalau kita menuliskan A sama dengan true, nah itu kan tidak boleh gitu ya. Artinya nanti akan diperiksa oleh compilernya dan akan diberi apa namanya ya, notifikasi kalau error gitu ya. Kalau warning ya cukup warning. Kemudian some operation only make sense when applied to certain kind of data ya. Ya misalnya kalau operasi perkalian itu ya hanya cocok untuk integer dan bilangan apa, real atau bilangan float yang bisa dikalikan. Tapi kalau misalnya searching ya, searching itu cocoknya untuk struktur data seperti list atau array gitu ya, atau matriks, array 2 dimensi dan sebagainya. Nah, proses typing tadi atau penentuan tipe data tadi akan menyederhanakan internal representasi dari data-data tadi ya. Artinya ya sudah ditentukan tadi misalnya, oh integer ini 2 byte, ada yang 4 byte, boolean 1 byte, dan sebagainya. Kemudian string memerlukan more and different storage than boolean ya, ini karena kalau string itu kan ini ya, kumpulan dari karakter. Padahal satu karakter aja kan 1 byte ya. Kalau di kode ASCII itu, ASCII code udah tahu kan ya, kan ada kode ASCII atau ASCII code yang misalnya kalau huruf A itu kan kodenya 65 kalau tidak salah ya, atau 56 saya lupa. Jadi kalau di tipe data char, karakter A itu setara dengan integer 65 ya. Tapi nanti dicek lagi ya, saya agak lupa 65 atau 5. Ini nama tadi kalau string berarti dia memerlukan storage yang lebih besar. Misalnya kalau A aja kan ini disimpan dalam 8 bit gitu ya, atau 1 byte. Nah, kalau ada satu kata yang terdiri dari misalnya 10 karakter gitu ya, nah, maka kebutuhan memori, ukuran memorinya ya nanti 10 byte gitu. Makanya biasanya string itu di apa namanya, dalam bahasa programan C++ diperlakukan seperti array of char gitu ya. Jadi misalnya kalau ada kata-kata apa ya, misalnya DTT gitu ya, ada string DTT, maka ini seakan-akan disimpan dalam apa, 5 karakter D, T, dan I, D, T, dan I. Nah, masing-masing ini 8 bit, sehingga totalnya masing-masing 8 bit atau 1 byte, sehingga ini ada 5 byte. Untuk satu string ini aja gitu. Itu 5 byte. Nah, makanya kalau string itu apa ya, misalnya bukan termasuk tipe data yang simpel gitu ya, tapi termasuk tipe data yang ya kompleks kalau kita cari apa lawan katanya simple ya, bagi bahasa programan C++. Oke ya, saya next lagi. Kalau ada pertanyaan bisa diinterrupt atau dituliskan di chat ya, nanti sekali 2 kali saya tengok ininya apa namanya, chatnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, di sini 3 kategori dari tipe data yang simpel tadi.
Yang pertama integral, artinya bulat gitu ya, integral bilangan bulat. Nah, nanti ada bilangan tanpa pecahan gitu ya, artinya tidak ada koma-koma. Kemudian yang pecahan menggunakan floating point atau bilangan, kalau di matematika biasanya bilangan apa namanya, real gitu ya, real, bilangan real atau real. Kemudian yang ketiga enum atau enumeration type. Nah, kalau enumeration type ini tipe data yang domainnya itu spesifik. Misalnya kalau apa namanya, yang paling mudah ya kayak hari gitu ya, hari-hari dalam satu minggu, misalnya disimpan dalam apa namanya, days gitu ya, ada enum namanya days. Nanti ini kemungkinan isinya ya hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya misalnya. Atau nama bulan juga sama ya, Januari sampai Desember 12. Atau kalau dalam aplikasi apa namanya, aplikasi yang lebih real itu misalnya di aplikasi IoT gitu ya. Misalnya di aplikasi IoT ada variabel apa, device misalnya ya, device type. Nah, device type nanti misalnya ada yang satu itu sensor, satunya aktuator misalnya ya. Dia nanti yang sensor, aktuator, nah misalnya hanya dua itu misalnya ya. Nah, nanti berarti tipe data dev type itu isinya hanya boleh dua, entah itu sensor atau aktuator gitu ya. Kalau sensor bedanya udah tahu kan ya, kalau sensor itu ya hanya melakukan pengukuran atau apa namanya istilahnya, measurement gitu ya, mengukur data, misalnya data suhu, data kelembapan udara, kecepatan angin dan sebagainya. Tapi kalau aktuator ya bisa menjalankan suatu action, misalnya switch bisa dihidupkan, dimatikan, atau motor bisa di start, bisa di stop, kamera bisa di turn on, turn off, itu aktuatornya itu. Ya, itu enumeration type ya. Salah satu fungsi enumeration type itu juga untuk mendapatkan quality data gitu ya, atau data yang berkualitas. Artinya kalau ada input yang misalnya kayak ini, misalnya kita mengisi form itu yang menggunakan input tanggal, biasanya kan kita tidak disuruh nulis itu ya, tapi memilih pakai apa itu, kayak kalender choice itu ya. Nah, itu salah satu manfaatnya juga untuk safety, supaya datanya itu betul-betul format yang sama gitu ya, seragam. Nah, biasanya nanti kalau dalam aplikasi menjadi drop down list itu ya, memilih nama ini misalnya nama hari ya, dipilih hanya antara 7 pilihan gitu ya. Itu untuk sekali lagi salah satu fungsinya untuk mendapatkan kualitas data atau kualitas input gitu ya, kualitas input. Karena kalau misalnya Anda punya aplikasi gitu ya, nanti usernya disuruh menuliskan nama alamat gitu ya. Misalnya kota Jogja aja, itu kadang-kadang variannya kan banyak sekali. Ada yang menulis Yogya misalnya pakai Y biasa gitu ya, Yogya. Nanti ada yang pakai J, Jogja gitu. Nanti ada yang pakai panjang, Yogyakarta. Nanti ada yang pakai kayak bahasa ale itu ya, pakai DJ misalnya ya, pakai ejaan lama itu. Jogja pakai DJ ya, itu kan agak istilahnya, menjadi datanya tidak berkualitas gitu ya. Datanya menjadi sangat bervariasi ya. Itu kalau nanti di data mining, di pengolahan data harus dilakukan harus dilakukan cleansing gitu ya, data cleansing. Datanya harus dibersihkan dulu atau diseragamkan.
Ya, itu tambahan aja ya, tambahan informasi. Jadi salah satu fungsi kenapa kok di dalam bahasa pemrograman ada enumeration type, itu untuk membatasi agar input data dari user itu bisa kita tentukan gitu ya. Misalnya tadi hari ya hanya 7 kemungkinan. Oke, next. Nah, ini contohnya ya, contoh value dan memory allocation. Jadi kalau integer itu storage-nya 4 byte, atau kalau dalam bit berarti kalikan 4 ya, berarti 32 bit. Kalau ini 8, ini 8. Kemudian ininya rentang value-nya dari minus 2 berapa ini? 2 miliar ya. Minus 2 miliar sekian sampai positif 2 miliar atau 2 pangkat 2 kali 10 pangkat 9 ya. Ya. Kalau boolean atau false, kalau yang char ini ada minus 128 127, atau ada juga yang mendefinisikan char itu 0 sampai 255 ya. 0 sampai 255. Biasanya unsigned char itu ya kalau nama panjangnya ya. Unsigned char atau tipe data char yang tidak bertanda, unsigned. Maksudnya tidak bertanda itu tidak ada tanda ininya. Ini kan ada tanda minusnya ya. Ini juga ada tanda minus. Dan nanti juga integer juga ada seperti itu. Kalau ada unsigned integer, nah berarti nanti rentangnya dari 0 sampai positif gitu ya. Unsigned integer. Ya, tapi harap hati-hati kalau nanti membuat pemrograman yang tipe datanya itu ada unsigned dan signed. Kadang-kadang nanti kalau itu dieksekusi di platform yang berbeda gitu ya, misalnya di Linux atau di Windows, itu karakteristiknya bisa berbeda. Jadi menerjemahkan instruksinya itu harus jelas gitu ya. Terutama kalau akan dioperasikan misalnya ada pembagian itu ya. Tapi kalau misalnya char itu hanya untuk menyimpan hanya untuk menyimpan misalnya karakter char sebentar. Misalnya karakter misalnya karakter A dengan logo dolar gitu ya. Nah, itu tidak masalah, artinya variabel ini hanya untuk menyimpan suatu karakter. Tapi kalau karakter itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai integer, kan kita bisa ya misalnya menuliskan char A sama dengan 65, itu boleh ya. Asumsinya apa? Asumsinya 65 ini adalah menggunakan ASCII code itu. ASCII code. Nah, misalnya kalau saya contohkan di Visual Studio, saya buka sebentar. Ya, ini contoh yang saya pakai di kelas sebelumnya. Jadi, misalnya ada misalnya yang C ini ya, kalau Anda mati, yang baris ke-10 gitu ya. Char C sama dengan 65, ini kan suatu nilai integer gitu. Nah, itu kalau nanti di print atau di cout, dia juga akan mengeluarkan satu karakter. Bisa juga kalau sign karakter, sign char, artinya ada bilangan bertanda minus gitu ya, minus 65 yang bagian atas ini. Nah, nanti juga akan menghasilkan suatu karakter tertentu. Maksudnya tidak harus char itu seperti ini cara menginisialisasinya.
Nah, ini kalau kita eksekusi, saya compile, Ctrl Shift B, kemudian kita tunggu sebentar. Recording in progress. Sebentar, kita tunggu sebentar, oke. Kemudian dieksekusi char.exe. Ya, ini ya, misalnya yang karakter A yang angkanya -65 ini menjadi satu ini karakter karakter kayak kotak itu ya, kayak penyusun tanda kotak yang kanan atas itu ya. Ini bukan angka 1 ya, jadi jangan salah. Kalau saya diperbesar misalnya. Ya, tapi intinya ini bukan angka 1, tapi kayak tanda tanda kayak kotak kanan atas itu, pojok. Kemudian yang B itu char B sama dengan karakter dolar, ini juga di print sebagai karakter dolar. Kemudian yang karakter C, ini kan ketika diinisialisasi menggunakan angka 65 atau integer 65 gitu ya. Nah, maka di sini hasilnya juga karakter A gitu ya. Nah, demikian juga yang ini, yang unsigned char U sama dengan 65, ya, ini juga menjadi karakter A juga. Ya, kalau mau lebih aman sebetulnya lebih baik menggunakan yang panjang ya, misalnya unsigned char gitu ya. Kalau memang ingin mendapatkan hasil yang dari 0 sampai 255 tadi, kalau saya kembali ke slide-nya. Ini ya. Jadi char itu ada yang -128 sampai 127. Kalau unsigned char itu dari 0 sampai 25. Kemudian contoh integer ya -6000 sekian, 0, positif integer do not have to have persen. Jadi tidak harus, misalnya yang angka 78 itu ya, ini tidak harus pakai tanda positif gitu ya, maksudnya itu. Kemudian tidak pakai koma, yang ini kan 6.000 ya, 6.728. Antara angka 6 dan 7 tidak perlu tanda koma. Karena kalau di Amerika ya, atau di US, kalau bahasanya di bahasa Inggris US itu kan tanda, kalau pemisah pecahannya kan pakai titik ya, pakai dot. Tapi kalau pemisah antara ribuan itu pakai koma. Nah, ini ada keterangan kalau koma digunakan untuk memisahkan item di dalam list. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan integer. Oke, saya next lagi. Contoh tipe data yang lain, tipe bool, atau kalau di bahasa programan lain kadang-kadang disebut boolean gitu ya. Misalnya di Java itu namanya menjadi boolean. Kalau di C++ biasanya cukup disingkat bool gitu. Nah, ini memiliki dua value, true dan false. Kemudian ini disebut logical value, digunakan untuk logical operation. Misalnya contoh logical expression itu kalau kemarin waktu kita belajar flowchart itu ya, kalau flowchart kan ada misalnya menemui suatu percabangan gitu ya, seperti ini. Nanti ada if apa, misalnya if x kurang dari 0. Nah, nanti kalau bisa yes misalnya ke sana, kalau no misalnya ke bawah. Nah, ini namanya logical expression. Artinya ekspresi yang dicek gitu ya, condition yang dicek untuk mendapatkan nilai true atau false. Kemudian ya ini tambahan aja ya, kata-kata ini tidak boleh dipakai untuk nama variabel di dalam C++ karena dia merupakan reserved word atau kata-kata yang dipakai untuk
keperluan internal atau compilernya C++. Oke, saya next lagi. Nah, char ya, ini juga dibahas lebih detail. Merupakan smallest integral data type, digunakan untuk karakter-karakter seperti huruf, angka, dan juga spesial simbol, misalnya kayak simbol bular, simbol persen, simbol at, tanda kurung, tanda plus, dan sebagainya. Kemudian setiap karakter ditulis dalam tanda petik tunggal ya, misalnya yang contohnya ada karakter A besar, A kecil, tanda tanda perkalian, tanda plus, dan seterusnya. Nah, dan juga ada tanda blank gitu, tanda space. Satu spasi ini juga satu karakter, walaupun kalau di print ini tidak menghasilkan sesuatu ya, tapi ya ini termasuk satu karakter. Harap dibedakan dengan ini ya, dengan karakter nul itu. Jadi misalnya harap dibedakan dengan istilah nul. Misalnya ada dua karakter itu ya, char A, kemudian char B. Kemudian misalnya A-nya diisi dengan spasi kayak tadi. Tanda petik ada spasi, kemudian yang B-nya diisi dengan nol atau tanda petik dua kali tapi tanpa spasi ya, itu beda gitu ya. Nah, kalau ini nanti menjadi nol. Artinya memang tidak ada karakternya gitu ya, nol karakter. Oke, next lagi. Kemudian di sini contoh yang tipe data yang untuk memanipulasi bilangan real tadi ya, real number. Ini menggunakan floating point. Nah, contohnya ya pakai koma-koma itu, misalnya 75,924. Tapi harap diperhatikan ininya ya, sintaksnya. Kalau komputer kita menggunakan regional settingnya pakai US, maka ini pemisahannya pakai titik. Tapi kalau regional settingnya kita set pakai Indonesia ya, nah biasanya ini harus pakai koma ya, tergantung setting di komputernya. Makanya di bahasa pemrograman biasanya ada yaitu regional setting itu ya, regional setting. Termasuk nanti format penulisan waktu, penulisan tanggal, itu akan berubah kalau kita mengubah setting regional setting pada komputernya. Kemudian yang kanan ini representasi di dalam floating point-nya yang yang standar gitu ya. Jadi ya pakai eksponensial. Jadi kalau angka 75,924 bisa dituliskan sebagai 7,5924 dikalikan 10 kali pangkat 1 gitu ya. Kalau ini ya kali 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 5 dan seterusnya. Itu bilangan pecahan ya, atau bilangan real. Nah, kalau range-nya nanti dari ini ya, minus 3,4 kali 10 pangkat min. Ini harusnya minus 3, minusnya di depan, sorry. Minus 3,4 kali pangkat 38, yang sini 3,4 dikalikan 10 pangkat 38. Kemudian alokasinya 4 byte. Nah, jadi nanti ya kalau dalam bit berarti yang kali 8 ya, 32 bit. Atau kalau di dalam oktal itu ditambahkan 4 ini. 8 bit, di 8 bit, 8 bit, 8 bit. Sehingga ada 32 digit kalau secara representasi internalnya. Nah, kemudian ada beberapa bahasa pemrograman juga yang mengenalkan tipe data double. Nah, kalau double itu ya lebih panjang ya, kalau ini tadi hanya 4 byte, sorry.
Kalau yang double itu sampai 8 byte. Kemudian ada juga yang long double, kalau long double ditambah 2 lagi menjadi 10. 10. Kalau long double itu biasanya 10 ya, 10 byte. Namun ada beberapa compiler yang itu menyamakan, gitu, tergantung versinya. Tapi secara umum konteks long double itu biasanya 10 byte. Kalau double yang biasa itu 8 byte. Oke, saya next lagi. Nah, kemudian tipe data string, programmer define type supplied in standard library. Kalau di C++ kan ada namanya STL ya, atau STL. Standard template library. Kalau Anda cari di Google nanti ada itu, standard template library, yang merupakan salah satu library dari compilernya C++. Jadi string merupakan urutan atau deret gitu ya, yang elemennya dari 0 atau lebih gitu ya. 0, 1, 2 sampai ya, tergantung string apa. Kemudian dipisahkan atau ditulis dengan tanda petik ganda. Kemudian ada 0 juga. Dan juga ada posisinya, misalnya kata di titik tadi ya, kalau saya tulis ulang di sini. Misalnya ada string D sama dengan D titik. Nah, itu kalau dituliskan tadi digambarkan dalam bentuk D, T, I. Nah, nanti ini ada posisinya gitu ya. Ini posisi 0, posisi 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga nanti indeks dari T itu 1, indeks E itu 2, dan sebagainya. Jadi seperti array lah ini. Seperti array of apa tadi? Array of char. Jadi string itu secara representasi di dalam internal memori komputernya itu direpresentasikan sebagai array of char. Oke, saya next lagi. Ya, ini disampaikan lagi dari tipe boolean, namanya juga boolean, domainnya true false. Kemudian konstanta atau nilainya true false, entah itu TF 1, 0 atau yes no itu ya. Kemudian ada operasi atau operator logiknya, bisa di AND kan, di OR, not, XOR, equal, not equal, dan seterusnya. Dan nanti hasil operasinya adalah boolean juga, true atau false. Kemudian yang numerik, integer, ya semua bilangan bulat. Contohnya ini 0, minus sekian, positif sekian. Operasinya bisa 2, aritmatika, perkalian, perjumlahan, dan sebagainya. Modulo, division, absolute. Bisa juga relasional ya, misalnya angka A apakah kurang dari B, itu bisa dicek di sini. Hasilnya nanti juga true atau false. Kemudian yang bawah juga sama, hanya ini yang pecahan gitu ya. Kalau yang ini integer, ini pecahan. Saya next saja. Nah, kemudian ada yang alphanumerik. Alphanumerik ya namanya char atau karakter. Semua data karakter, contohnya ini. Operasinya relasional. Ya misalnya tadi ada karakter A dan char A dan char B, maka apakah A kurang dari B itu juga bisa ya. Karena ada representasi integernya atau kode ASCII tadi ya. Jadi sebentar kalau saya tunjukkan di browser ya. Kalau kita cari ASCII code misalnya, ya ini ada web namanya asciicode.com.
Nah, di sini ASCII code direpresentasikan atau ditampilkan dalam beberapa beberapa kolom itu ya. Kolom pertama itu angka desimalnya, kolom kedua angka oktal, jadi bilangan berbasis 8, ini heksadesimal berbasis 16, kemudian ini binernya, kemudian baru ini simbolnya. Misalnya tadi yang huruf A besar tadi ya kan, tadi kan 65 tadi ya, kalau kita cari di baris ke 65, nah ini 65, maka kode karakternya adalah A besar gitu ya, atau uppercase A. Nah ini kita bisa membandingkan antara A dan B misalnya. A itu kurang dari B karena secara desimal dia A-nya 65, B-nya 66 itu ya. Jadi tipe data char itu bisa juga dikenakan operasi dari relasional tadi ya. Saya kembali ke slide-nya. Ini operasi relasional itu maksudnya yang tadi ada kurang dari atau lebih dari atau sama dengan atau gabungan gitu ya. Kurang dari sama dengan. Bisa. Nah, kemudian outputnya nanti boolean juga. Pointer tambahnya. Next lagi. Nah, kemudian ini ya, kalau dikaitkan dengan ukuran memorinya, jangkauan nilai, ada char, ada short integer, 2 byte, integer 2 byte, long integer 4 byte, floating 4 byte, double 8 byte, long double 10 byte. Nah, kemudian masing-masing ya rentang nilainya seperti yang tertulis di sini. Ya, ini sekali lagi mungkin pernah saya sampaikan juga ya, penting ketika kita ingin membuat aplikasi yang harus menyimpan nilai yang sangat besar misalnya ya. Mungkin dulu pernah saya contohkan kalau Anda membuat aplikasi untuk menghitung jarak-jarak antara planet gitu ya. Nah, tentunya kita tidak cukup menggunakan integer yang atau floating point yang 4 byte gitu ya. Mungkin kita perlu yang 8 byte atau malah yang 10 byte. Karena jaraknya sangat tinggi. Terutama kalau nanti satuannya menggunakan kilometer atau meter kan sangat jauh gitu ya. Nah, ini untuk aplikasi-aplikasi yang khusus perlu untuk mempertimbangkan jenis tipe datanya. Oke, saya next lagi. Ya, beberapa tambahan juga ada ini unsigned char misalnya 8 bits. Itu sudah sama ini ya. Cuma beberapa lebih detail ditampilkan di sini. Ada char 8 bit, enum 16 bit. Enum tadi yang enumeration tadi ya, enumeration. Kemudian ada unsigned integer, ada short integer, ada long dan sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan juga kalau misalnya ini kan ada integer, ada yang pakai unsigned integer gitu ya. Kalau secara security itu lebih aman yang pakai didefinisikan misalnya unsigned integer gitu ya. Artinya bagi kalau komputer itu kan macam-macam ya, ada yang di Windows, ada yang di Linux dan sebagainya. Nah, kalau kita mendeklarasikan tipe data itu kalau dibandingkan ya antara yang integer dan unsigned integer itu secara security data lebih aman yang atas unsigned integer. Nah, sehingga harus dipastikan kalau nanti Anda membuat program komputer dalam C++ yang domain yang aplikasi kliennya itu
belum pasti ya apakah di Windows atau di Linux. Nah, itu kan lebih aman kalau yang menggunakan ini eksplisit disebutkan unsigned integer atau signed integer. Nah, kalau misalnya hanya ditulis integer, nah itu biasanya anggapannya dia bertanda gitu, ada minusnya. Tapi kalau spesifik dituliskan unsigned, nah maka dia mulainya dari nol. Ya, pertimbangannya mungkin itu nanti bisa dibaca-baca lagi ya di referensinya. Next lagi. Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa tipe data yang simple atau yang dasar. Nah, kemudian ini mulai ke ADT-nya atau abstract data type. ADT merupakan logical description tentang bagaimana kita memview atau melihat atau menampilkan ya dari data dan operation yang diizinkan tanpa memandang bagaimana tipe data tadi akan diimplementasikan. Jadi ini juga ada dua keyword tadi ya yang saya sampaikan tadi, ada value, kalau di sini ditulis data ya atau value. Kemudian satunya set of operation. Jadi ADT juga ada dua komponen itu ya, value atau di situ ditulis data dan juga operation. Deskripsi dapat formal, dapat pula secara kode matematikal gitu. Kemudian ADT memiliki ya ini tadi value dan operation, tetapi tidak atau belum memikirkan implementasi. Ya karena suatu tipe data abstrak, namanya abstrak itu belum ada implementasinya ya kalau sesuatu disebut abstrak. Nah nanti tugas dari modul lain yang mengimplementasikan. Misalnya salah satu contoh itu ada, katakanlah kita ambil antrian gitu ya misalnya ya. Ada queue, tulisannya QW gitu ya, queue atau antrian. Kalau antrian itu kan ya misalnya kalau ditulis dari atas ke bawah, nah nanti antriannya dari misalnya dari sana ke atas itu ya. Ini elemen 1, ini elemen 2, elemen 3, ini elemen 4. Nah, antrian itu juga merupakan salah satu contoh ini ADT gitu ya, salah satu contoh ADT. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini tadi bahwa ADT itu memiliki value dan operation. Nah, value-nya nanti elemen-elemen yang disimpan di sini itu menjadi value-nya. Nah, kemudian operation-nya itu misalnya dicontohkan di sini ya, typical operation-nya itu ada add element atau add data, atau remove data, atau ask question about data misalnya, is empty atau is full gitu ya. Nah, sehingga nanti misalnya kalau di antrian ini ya bisa add data, nanti bisa ditambahkan di belakang atau ditambahkan di depan tergantung aturannya ya. Tapi secara umum kalau antrian ya nambahnya dari bawah. Nah kemudian kalau dari gambar ini di sini ada user itu modul pemrograman yang menggunakan ADT-nya ya, misalnya kalau ADT-nya queue tadi atau antrian ya. Nah nanti antrian itu diwujudkan dalam bentuk ini, ada interface dan ada implementation. Nah interface itu isinya ya operation itu ya, yang tadi dicontohkan ada apa tadi, add, misalnya ada add element, kemudian ada apa tadi, remove, kemudian ada misalnya ada SMT gitu ya, SMT. Nah itu contoh-contoh interface atau operation yang ada pada ADT itu, ADT queue misalnya. Ya, nanti bisa kita lihat lagi di contoh selanjutnya. Saya next dulu ya. Nah, kenapa menggunakan abstraksi data?
konsep abstraction ini memungkinkan kita untuk memikirkan atau mempertimbangkan high level karakteristik dari suatu ya something-nya itu kalau di sini ya struktur data tadi ya, tanpa diharuskan memikirkan implementation detailnya ya. Nah, ini mungkin kalau contoh yang kalau di kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin kalau dulu di waktu mata kuliah pemrograman dasar itu pernah saya contohkan yang kalau kita masuk ke restoran itu ya, kalau kita masuk restoran itu ada daftar menu gitu ya, ada daftar menu. Nah, kemudian menu itu nanti yang dibaca oleh pengunjungnya atau tamunya gitu ya. Tamunya membaca menu 1, menu 2, menu 3. Nah, kemudian menu itu nanti akan implementasinya itu dilakukan di dapur gitu ya, di kitchen-nya atau dapurnya. Nah, jadi dari sisi tamu ini nanti hanya cukup melihat daftar menunya saja. Oh, ini saya pesan cappuccino, oh ini saya pesan nasi goreng. Nah, nanti bagaimana nasi goreng dibuat itu urusannya dapur sini. Bagaimana cappuccino dibuat urusannya dapur sini. Tapi yang istilahnya relevan terhadap tamu itu hanya interface-nya ini. Gitu ya. Interface dan daftar menunya. Atau contoh lain itu kalau misalnya kalau adik-adik belajar nyetir mobil gitu ya, motor juga boleh ya, tapi intinya misalnya ada nyetir mobil. Nah, nyetir mobil itu kan intinya kita harus tahu interface-nya itu ada operasi untuk untuk ngegas itu pedal gas gitu ya. Nah, ya saya tulis gas gitu aja ya. Maksudnya pedal gas. Nanti ada pedal untuk rem atau brake. Kemudian satu lagi ada setir atau stang kemudinya itu. Nah, bagi kita, bagi user gitu ya, bagi driver atau usernya, bagi driver itu kalau akan belajar mobil cukup mempelajari ini teknik ngegasnya bagaimana, teknik mengeremnya bagaimana, cara mengendalikan setirnya bagaimana, ke kanan kiri belok ke kiri kalau mau mundur dan sebagainya ya. Nah, ini namanya interface car gitu ya, atau saya tulis e-car itu ya, interface car. Nah, tentang bagaimana mobil itu diimplementasi nanti bisa macam-macam. Nanti ada implementasi yang dari Toyota misalnya. Toyota punya implementasi sendiri. Misalnya yang lainnya ya. Misalnya Mazda. Mazda juga punya mobil dengan mesin yang tersendiri, ukuran cc-nya sendiri. Mungkin nanti kalau yang baru misalnya ada Tesla itu ya. Mobil Tesla juga masing-masing implementasinya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi untuk satu ini tadi ya, abstraction tadi ya. Jadi bagi kita pengguna mobil atau driver tadi, yang penting untuk diketahui hanya sampai interface itu. Oh, cara mengendalikan gas itu seperti ini, cara melakukan pengereman seperti ini, cara mengemudikan setirnya seperti itu. Nah, nanti bagaimana detail dari action ketika gas ditekan atau digas gitu ya, itu beda-beda antara mobil Toyota, Mazda, dan Tesla. Nah, ilustrasinya mungkin bisa dipahami dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita ambil yang tadi misalnya tadi kita mengambil antrian gitu ya, kalau di programming suatu antrian itu juga ada interface-nya. Lalu saya gambarkan di slide selanjutnya ya, biar tidak penuh di sini. Misalnya kalau ada antrian, yang tadi queue ya. Antrian, misalnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya. Nah, bagi interface-nya nanti kalau saya gambarkan lagi dengan interface tadi. Interface-nya ada add element. Kemudian ada remove tadi ya, remove.
kemudian ada is empty tadi, satunya misalnya is full. Nah, kemudian usernya yang nanti mengakses keempat interface itu. Nah, nanti implementasinya di MPL, implementasinya bisa misalnya queue itu bisa diimplementasikan menggunakan array dengan array integer atau apa. Tapi bisa juga ada yang implementasinya menggunakan list misalnya. Atau misalnya dengan vektor, contoh yang lain. Nah, jadi dengan asumsi yang sama tadi seperti yang di mobil tadi ya. Kalau kita perlu pemrograman yang menggunakan antrian, nah maka tipikal antriannya atau implementasi antriannya bagi kita yang menggunakan yang membuat program nanti cukup mengetahui ininya aja, interface-nya. Nah, interface itu kalau di C++ ada di STL tadi ya, ada di standar template library. Jadi ininya ya, bisa dilihat di sana. Misalnya kalau saya contohkan di browser tadi ya, saya cari C++ standar atau STL gitu aja ya. Langsung saya langsung ke ininya, STL untuk Q. Ya, misalnya nih ya, dari cppreference.com. Ya, di sini ada salah satu library yang termasuk dalam tadi yang saya sebutkan STL tadi ya, standar template library. Nah, di sini untuk operasi-operasi yang memerlukan queue atau antrian. Nah, nanti ya keterangan detailnya nanti bisa dibaca ya, tapi kalau kita lihat di ininya, di functionnya misalnya ya, nah nanti ada konstruktor, kemudian ada front, ada back, ada, kalau front berarti mengakses first element dari antrian, kalau back mengakses elemen terakhir dari antrian. Nah, tentang kapasitasnya nanti MT, kalau MT berarti dia mengecek apakah antriannya kosong. Kalau size ya ukuran antriannya berapa. Nah, kemudian ada operasi push, ada operasi pop, dan lain sebagainya ya. Operasi kurang dari juga bisa, tapi tentunya harus ditentukan ya definisi kurang darinya. Contohnya, biasanya ada contohnya juga ya. Saya kalau kita lihat salah satu di push gitu ya. Oh, ini nggak ada contohnya ya. Ya, tapi kalau contoh nanti bisa Anda cari di browser. Tapi intinya standar template library untuk queue itu mendefinisikan tadi ada beberapa operation yang bisa dikenakan terhadap elemen-elemennya tadi. Nah, ini tadi ya. Ada front, ada back, ada empty, ada push, ada pop, ada swap, dan seterusnya. Namun di sini juga perlu kalau Anda membaca dokumentasi kan ada kayak C++ 11, ada C++ 11, nanti ada ini misalnya C++ 20.
Itu menunjukkan ininya ya, kayak versinya gitu ya. Artinya kalau di versi misalnya ini operator apa nih namanya, kurang dari comparison yang paling bawah ini ya, ini baru mulai ada di C++ versi 20. Nah, kalau di versi sebelumnya berarti belum ada operator ini. Sehingga kalau ada hal-hal yang khusus seperti itu harus dipertimbangkan ininya, compilernya ya, compiler yang kita pakai nanti adalah yang versi berapa. Oke ya, saya kembali ke ininya, slide-nya. Ya, ini tadi yang contoh apa tadi? Q tadi. Oke, saya next lagi. Ya, ini keterangan tadi sebetulnya juga sudah ya, mengapa abstrak. Spesifikasi operation dari data structure dan live implementation detail letter. Jadi implementasinya bisa bermacam-macam tergantung dari bahasa programan ataupun programmernya sendiri gitu. Atau bisa juga mengambil dari library seperti itu. Ya, ini contohnya kalau di C++ ada STL, kalau di Java nanti ada Java Standard Library, atau kalau dulu sering disebut JDK itu ya, JDK, Java Development Kit, atau Java SE, Java Standard Edition gitu ya. Nanti kalau pas Anda mempelajari bisa cari. Oke, saya next lagi. What is an abstract data type? ADT define a particular data structure in term of data dan operation, ya, itu kan sudah tadi ya, data atau value tadi. Kemudian interface terhadap objeknya. Ya, interface itu operasi-operasi tadi ya, ada contoh add element atau remove element dan seterusnya. Sehingga sebuah ADT itu akan berisi deklarasi data, deklarasi operation, dan juga encapsulation of data dan operation tadi, atau datanya di hidden dari user gitu ya. Nah, ini mirip-mirip konsep object oriented programming yang apa, kelas itu ya, data hiding ya. Oke, next. Kemudian core operation dalam ADT ya, ada add element, remove, walaupun namanya tidak persis ya, ada. Kalau yang di Q tadi kan namanya kan push ya, untuk menambahkan elemen itu menggunakan push. Kalau remove itu pakai pop gitu ya, tergantung jenis ADT-nya. Untuk retrieve atau mengakses item-item. Oke ya, saya next saja. Nah, ini gambaran yang lebih apa ya, visual gitu ya. Ada suatu struktur data, kemudian di depannya ada interface atau operation-nya. Ya, tadi interface-nya ada add element, remove element, ada find, ada display, atau tadi misalnya ada empty, is empty, atau is full, dan seterusnya. Jadi ini interface-nya, yang sebelah kanan ini struktur datanya tadi ya, misalnya apakah disimpan dalam bentuk array atau vektor atau linked list dan sebagainya. Nah, sehingga ADT-nya itu yang ya dua kanan ini ya. Yang satu ini, yang ini interface-nya, yang ini ya struktur datanya itu. Kemudian kalau yang sebelah kiri yaitu modul apa? Ini modul yang mengakses ADT-nya. Oke ya, saya kira bisa dipahami. Kemudian implementasi ADT ini di hidden ke user, ya karena memang apa, untuk membuat programmernya itu lebih fokus ke operation-nya ya. Jadi operation dari yang sudah disediakan di dalam suatu ADT tadi. Untuk ADT yang sama bisa saja diimplementasikan secara berbeda pada bahasa programan yang lain. Jadi di different language, entah itu di C++ atau di bahasa Python, bahasa programan Java, dan sebagainya.
Nah, kalau built-in-nya ya tadi di library tadi ya. Sudah saya kira. Kemudian ADT ini mensupport modular design, atau istilah lainnya mungkin ada modular programming gitu ya. Kalau dulu di pemrograman dasar ada istilah modular programming. Atau juga kalau di software engineering itu ada komponen base gitu ya. Ada komponen base software engineering. Jadi mengkompos atau membuat suatu software dengan komponen-komponen. Satu komponen itu biasanya ada satu kotak itu. Kemudian nanti ada interface-interface-nya. Misalnya kalau dulu saya pernah mencontohkan yang Google Map itu ya. Kalau Google Map, nanti kita sebagai programmer, misalnya programmer Android gitu ya. Nah, Android-nya cukup mengakses interface yang ditawarkan oleh Gmap, atau biasanya ini namanya API. API dari peta Google. Nah, bagaimana implementasinya itu nanti ada di Google servernya ya, ada di Gmap server. Nah, sehingga istilah apa? Istilah di hidden from user atau disembunyikan dari user itu ya mungkin akan mudah dipahami kalau contohnya seperti ini. Jadi aplikasi yang kita buat akan memanfaatkan modul atau komponen yang disediakan oleh peta Google. Nah, maka kita cukup mempelajari API-nya atau Application Programming Interface. Tentang bagaimana detail peta itu diimplementasikan, itu menjadi tanggung jawabnya perusahaan Google sebagai provider atau penyedia jasa layanan petanya tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Itu kalau skopnya yang besar ya. Kalau skopnya kecil ya nanti, misalnya Anda bekerja dalam suatu tim yang anggotanya 5 orang gitu ya. Nah, mungkin nanti di awal-awal ada pembagian modul, misalnya ada modul database, modul front end, modul back end, modul untuk sensor, itu masing-masing harus ada kesepakatan interface-nya apa gitu. Baru nanti bisa diimplementasikan di masing-masing modulnya tadi. Oke, baik, saya next lagi. Nah, representasi datanya, sebuah ADT harus obviously have some kind of representative data. Ya, tadi ya misalnya contoh representasi itu ada yang di array, ada yang di list, ada yang di vektor, dan seterusnya. User tidak perlu tahu representasi internalnya. Juga user tidak boleh secara langsung mengubah-ubah representasi internal. Artinya kalau mau mengubah itu harus melalui ini interface tadi ya. Jadi kalau di sini ditulis setter dan getter itu maksudnya interface atau operation tadi. Operation atau nama lainnya ya API tadi ya, bisa juga diistilahkan API. API kan juga interface. Ya sama dengan yang Google tadi ya. Kalau kita lihat yang ini, kita sebagai programmer Android kan tidak mungkin mengubah internal implementasi dari Google-nya ya. Kecuali kalau kita memang kerja di Google itu ya, kita akan punya akses. Tapi kalau kita programmer Android yang biasa gitu, maka kita tidak punya akses ke sana. Punya aksesnya hanya di API-nya. Itu mirip dengan istilah ini ada. Kalau di bahasa programmer yang levelnya kayak satu software gitu ya, mungkin hanya setter dan getter. Sama kayak di OOP dulu ya, juga ada istilah setter dan getter. Namanya setter itu kan untuk mengeset suatu nilai, kalau getter untuk mengakses suatu nilai atau merequest suatu nilai. Misalnya tadi kalau yang antrian tadi ya, getternya itu untuk melihat apakah antriannya kosong.
Misalnya ada interface namanya SMT tadi ya, itu termasuk getter. Kalau setter ya misalnya add elemen, jadi menambahkan elemen itu termasuk kategori setter yang set sesuatu di dalam ADT antrian tadi. Oke ya, saya next lagi. Apakah ada pertanyaan? Tengok di chat juga, ya, belum ada yang baru. Kemudian data structure sebagai implementasi dari ADT. Nah, kalau ini di sini dicontohkan salah satu problem di apa namanya kompleks number gitu ya. Bilangan kompleks itu nanti bisa juga direpresentasikan dalam dua. Biasanya kan ada dua ini, dua bagian, real part dan imaginary part itu ya. Nah, nanti masing-masing bisa diimplementasikan dalam suatu struktur data yang dipilih. Nah, ini saya lewati aja, tapi intinya ini contoh aja. Nah, struktur data ini suatu implementasi dari ADT dan merupakan pengorganisasian data, terutama kaitannya dengan komputer memori tadi ya, untuk mendapatkan efisiensi dari algoritma ininya yang mengimplementasikan ADT tadi. Ya, ini contoh misalnya sebuah list, namanya list atau suatu list, nanti variabel list itu akan menunjuk ke lokasi-lokasi memori gitu ya, objek list ini. Nah, nanti ada variabelnya misalnya size sama dengan 5, nah, kemudian my elements menunjuk ke pointer data ininya, array-nya tadi ya. Misalnya di sini ada karakter A, karakter C, E, B, dan karakter A. Jadi ada suatu array yang ukurannya berapa ini? 11 ya, dari 0 sampai 10, yang terisi baru 5. Ini contoh suatu struktur data yang direpresentasikan dalam suatu list atau daftar. Kemudian data structure konsep. Nah, data structure ini merupakan suatu kontainer ya, makanya di sini disimbolkan ada wadah-wadah gitu. Wadah ada yang besar, ada yang kecil. Nah, seperti tadi kalau tipe data misalnya kan integer, ada yang 1 byte, ada yang 2 byte, ada yang 4 byte, ada yang 8 byte, yang double misalnya deh. Nah, itu jadi suatu struktur data itu merupakan suatu kontainer atau wadah itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Wadah apa ya? Wadah dari data. Contohnya misalnya di sini ada stack ya tadi. Stack itu apa? Tumpukan. Kalau queue itu antrian. Kemudian ada juga struktur data namanya tree atau pohon. Nah, ini mungkin seperti yang kita contohkan di minggu lalu yang algoritma binary search itu ya. Itu contoh struktur data yang berupa tree. Kemudian ada map, hash table, dan seterusnya ya. Nanti kita lihat satu-satu. Ini sudah tadi core operation, saya next saja. Ya, implementing suatu ADT. Jadi ketika kita mau mengimplementasikan ADT, maka kita harus memilih struktur datanya tadi. Misalnya ya tadi, apakah menggunakan array atau menggunakan list atau menggunakan vektor. Kemudian menentukan operasi-operasi yang diperlukan apa. Yang tadi tipikalnya dicontohkan ada add element, remove element, ada SMT, dan seterusnya. Kemudian ya ini tambahan aja ya, saya next aja. Ketika mengimplementasikan ADT, operasi-operasi dan behavior are already specified. Artinya ya fungsi-fungsinya tadi ya, seperti yang add element, remove element tadi. Nah, ini kalau di Java mirip dengan Java interface. Di C++ juga sebetulnya sama ya, kan ada konsep juga OOP yang menggunakan interface. Kemudian implementer first choice is what
to use the internal storage, jadi tipe datanya apa, misalnya kontainernya, kemudian internal storage container is used to hold the item, untuk menyimpan datanya tadi. Kemudian initially picking the choice storage container. Nah, ini. Misalnya array, apakah data yang lebih kompleks. Kita lihat di contohnya aja ya. Ya, misalnya di sini ada dicontohkan ada ADT 4 ya. Ada list, ada queue. List itu ya daftar kayak array gitu, kemudian queue antrian, map itu ya kayak map itu ya, misalnya biasanya map itu ada key dan value gitu ya. Ada apa namanya? Misalnya contoh data yang cocok disimpan di map itu kayak ini, misalnya kayak ada kalau di pertandingan Piala Dunia itu daftar negara dan berapa kali dia juara gitu ya. Nah, nanti kan ada mapnya. Misalnya Argentina 3 kali, Italia 2 kali, Prancis 2 kali, Amerika 1 kali misalnya. Itu ada pemetaan antara kunci dan nilainya gitu ya. Nah, itu contoh yang kayak map. Kalau stack tumpukan itu ya, nanti contohnya ada di belakang. Kemudian yang kolom kedua ini value-nya ya, atau datanya, data structure-nya. Kemudian yang ini operation-nya. Jadi kalau tadi kan yang ADT itu ada 2 ya, ininya komponennya ya. Ada data dan operation. Nah, yang data itu menjadi yang ini, contohnya yang operation yang kolom ketiga. Nah, sehingga di sini dicontohkan operasi, tapi ini tidak full gitu ya. Kayak tadi yang queue atau antrian tadi kan banyak ya, ininya operasinya di sini tadi. Ada front, ada back, ada empty, ada size, ada push, ada pop, dan seterusnya. Jadi yang di sini tadi hanya contoh berapa saja. Front, back, add back, empty, dan seterusnya. Next lagi. Nah, kemudian grand tour of ADT. Jadi dalam beberapa slide ke depan dicontohkan beberapa ADT itu ya. Ada list, stack, queue, dan sebagainya. Ya, yang pertama back atau set. Nah, mungkin contohnya kalau di Microsoft Word itu kalau ADT mengetik gitu ya. Ada salah satu fitur Microsoft Word yaitu untuk spelling checker. Untuk ngecek tulisan kita ya supaya tidak typo itu. Biasanya kalau di Microsoft Word kan kalau salah ada garis bawahnya merah itu ya. Itu aplikasi spelling checker. Nah, backnya itu digunakan untuk menyimpan semua kata-kata yang benar, yang sesuai grammarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tergantung setting yang kita pakai. Nah, itu contoh aplikasi backnya. Nah, backnya sendiri nanti ya bisa diimplementasikan dengan beberapa cara. Bisa menggunakan array, bisa menggunakan vektor, atau yang ini contohnya misalnya suatu back yang terisi baru 4 gitu ya, dari kapasitas 8 misalnya. Nah, bedanya dengan set, kalau back itu dia boleh duplikasi gitu ya. Misalnya kalau saya gambarkan. Kalau yang atas, yang back itu misalnya ada elemen A, B, nanti boleh ada B lagi, ada C lagi, D. Nah, tapi kalau yang bawah, yang set, ini tidak boleh double. Jadi A-nya hanya 1, B-nya juga hanya 1, C-nya hanya 1, D-nya hanya 1. Nah, ini ya contoh yang set, atau kalau dalam matematika biasanya kan sebagai himpunan.
Kalau himpunan itu memang apa karakteristiknya tidak boleh ada elemen yang sama gitu. Nah, itu bedanya antara back dengan set gitu. Oke, saya next lagi. Ini yang kedua list. Nah, list ini bentuknya ya kalau seperti di gambar ini kalau divisualkan. Misalnya ini ada list yang ada linknya atau istilahnya link list ini ya, link list. Ini juga merupakan satu contoh link list. Dikatakan link list karena antara node 1, node 2, node 3, node 4 itu ada linknya kan. Ininya ada nextnya gitu. Nah, nanti datanya disimpan di sini ya. Misalnya ada apa tadi huruf ini huruf A, ini huruf B, huruf C, ini huruf D misalnya. Jadi ini suatu link list yang digunakan untuk menyimpan karakter misalnya ya. Kemudian ya aksesnya bisa. Nah, kemudian di sini ada kayak apa namanya pointernya atau variable helpernya ya. First menunjuk ke kelas elemen, nanti di sini menunjuk ke kelas. Sehingga kalau mau mengakses yang kedua misalnya, nanti ya harus dipindah ke sini, ke next, baru dibaca datanya. Itu seperti itu. Nah, kalau di programming, misalnya di sini ada kelas node, nanti atributnya ada dua. Nah, yang satu data itu ya ini contohnya A tadi. Kemudian yang satunya next ini, next itu yang ini. Jadi yang A itu contoh datanya, yang panah itu menunjukkan next. Artinya next dari node pertama adalah node kedua. Iya, bisa dipahami. Saya next lagi. Kemudian yang ketiga ada stack, atau ini kalau diterjemahkan ya, apa namanya, tumpukan ya, stack. Nah, seperti tumpukan buku itu, kalau tumpukan buku kan nanti ada buku pertama, nanti ada buku kedua, gitu ya. Kemudian ada buku ketiga. Nah, nanti kalau kita mau mengambil kan harus yang buku pertama dulu. Sehingga di sini ada last in first out. Misalnya kalau ini apa namanya? Misalnya antrian tumpukannya itu nanti sudah di operasinya namanya push. Push. Sudah ada push 4 kali. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, ketika mau di pop gitu ya, untuk mengeluarkan itu pakai operasi pop, nah yang di pop itu harus data yang paling atas, atau istilahnya tadi last in first out ini ya, last in first out. Jadi data yang terakhir kali masuk itu yang dikeluarkan pertama. Nah, contoh apa? Contoh best practice di aplikasi yang kita pakai sehari-hari di browser itu ya. Di browser di pojok kiri atas itu kan ada back dan satunya apa? Forward ya. Mana tadi browser? Nah, ini ya. Nah, browser ini di kanan kiri atas kan ada ini forward. Yang ini ada back-nya. Nah, ketika saya tekan itu ya. Ketika dia ditekan kan ada URL-nya ini kan ganti. URL-nya ganti. Nah, URL ini disimpan di dalam ini tadi. Disimpan di dalam apa stack ini ya. Nah, jadi data 1 itu isinya URL. Data 2 ini URL juga. Kalau di kasus aplikasi browser tadi ya, contoh penggunaan. Oke, itu yang stack. Kemudian next slide. Kemudian yang queue atau tadi sudah sering kali saya buat, ini adalah untuk antrian. Nah, seperti definisi antrian dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya ini di gambar yang kanan ini ada sisi rear atau belakang, yang kanan sisi front. Nah, nanti masuknya dari belakang sini, keluarnya melalui depan, front. Seperti antrian. Kalau di sini digambarkan ada 4 elemen ya yang diantar, 4 string lah. Ada string 4, string drop, string through, dan string apa
8.4 ya, 8,4. Nah, kalau antrian nanti karakteristik operasinya ada LILO atau FIFO, first in first out. FIFO dari yang pertama kali masuk ya pertama kali dilayani ibaratnya ya, kalau kita antrian di teller di bank itu atau di ATM. Kalau kita ngantri pertama kali atau masuk pertama kali ya nanti dilayani nomor 1 misalnya. Contoh lain misalnya di aplikasi ngeprint di Windows itu ya, itu juga menggunakan antrian. Kemudian operasi-operasinya ini ada ya NQ, DQ, ada front, priority queue dan DQ dan seterusnya. Nah, ini yang mirip dengan yang di STL-nya C++ tadi ya, standar template library. Kemudian berikutnya tree atau pohon. Nah, ini kemarin sudah kita lihat ya di contoh binary search kalau di minggu lalu. Nah, bentuknya kira-kira ada seperti ini, satu data. Nah, datanya nanti misalnya di sini ya, kalau saya tuliskan lagi. Misalnya ada data data angka 8, angka 3, 8, 7, 2, 4 misalnya. Jadi dalam suatu node nanti ada data dan ada istilahnya pointer tadi ya, atau link. Nah, linknya bisa kiri dan kanan, namanya pohon itu ya, atau tree. Linknya bisa left dan right. Nanti left menunjuk ke suatu node lain, yang right juga menunjuk ke node yang lain. Kalau tidak menunjuk kemana-mana, nanti ada kayak nil atau nolnya itu ya. Kalau yang logonya seperti ini berarti dia sebenarnya tidak ada link atau linknya tidak menunjuk ke suatu node yang lain. Nah, contohnya di binary search yang sudah kemarin. Next lagi, contoh penggunaannya, tree juga digunakan di struktur dari XML atau HTML gitu ya. Kalau Anda pernah belajar HTML yang dari Notepad gitu ya, atau dari text editor murni itu kan harus mendefinisikan ini ya, HTML-nya. Di dalam HTML nanti ada head-nya. Ini kalau kelihatan kan tulis. HTML, nanti ada head dan ada body. Di dalam head nanti ada metadatanya dan title-nya. Di dalam body nanti ada header 1, header 2, ada UL itu list, unordered list ya. Jadi yang pakai bullet itu. Kalau ordered list kan pakai angka ya. UL pakai bullet list. Contoh yang lain di sistem operasinya Linux. Dari root directory nanti ada subdirectory dev, subdirectory etc, dan seterusnya. Kemudian yang etc juga ada subdirectory lagi ya. Ada httpd, init, daemon, postpx, dan sebagainya. Itu ya contoh penggunaan struktur data pohon atau tree. Next. Nah, tipe-tipe lain dari tree macam-macam ini ya. Ada heaps, ada AVL, ada B-tree, splay tree, dan sebagainya. Nanti akan dipelajari lebih detail setelah UTS ya, oleh Bu Indriana. Yang kemudian ada hash tabel. Hash tabel ini termasuk salah satu bentuk map ya. Ini tidak disebutkan ya, tapi ini merupakan salah satu bentuk map. Jadi map itu seperti tadi pernah saya sampaikan sekilas. Misalnya kita ingin menyimpan data-data tadi, yang Piala Dunia tadi ya. Misalnya negara Brasil gitu ya. Brasil itu pernah menang 3 kali. Kemudian nanti data berikutnya negara Argentina misalnya. Argentina pernah menang 2 kali. Nanti misalnya Amerika, US, misalnya 1 kali. Kemudian Jerman misalnya.
misalnya 2 kali, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah representasi dari ini, key dan value. Jadi yang ini, itu key-nya Argentina, dan nanti value-nya yang 2 itu. Jadi tipikal penggunaan data tipe atau berjenis map atau hash tabel gitu ya, itu proses yang memerlukan pemetaan seperti itu. Jadi ada banyak data gitu ya, tapi masing-masing elemennya itu ada kayak ininya, function dan kunci dan value-nya ya. Tadi Brasil 3, Argentina 2, US 1, Jerman 2, dan sebagainya. Contoh lain apa ya? Contoh lain misalnya Anda membuat sensor yang mengukur apa itu? Kuat sinyal dari WiFi gitu ya. Misalnya di kampus DTT. Di kampus DTT kan ada berbagai macam WiFi, ada hotspot UGM, ada UGM Secure, ada yang biasanya dibedakan dengan MAC address gitu ya. Nanti bisa itu dibuat suatu data pengukuran kuat sinyal, nanti ada MAC address 1, nanti RSS-nya berapa, misalnya minus 80, M2 minus 70, M3 75, nah, itu juga bisa ya. Jadi pengukuran kuat sinyal dari sinyal WiFi misalnya di mana, di ruang E6 misalnya. Terus bisa seperti itu. Oke ya, saya next lagi. Oh ya, ini yang map tadi ya, disebutkan di sini ternyata ada maps. Kemudian juga disebut dictionary. Ini kalau di Python juga kayaknya menyebutnya dictionary ya, ini terminologinya. Tapi fungsinya sama tadi, ada pasangan kunci dan value tadi. Kunci dan value. Nah, ini juga disebut ya, ada hash tabel tadi. Similar to hash tabel, dan hash tabel seringkali digunakan untuk mengimplementasi map tadi. Kemudian ada grep. Kalau grep ini kayak tree, tapi dia linknya bisa banyak gitu ya. Kalau tree tadi kan hanya 2, hanya left dan right. Kalau yang grep itu bisa lebih dari 1. Misalnya ada N1 itu ya. N1 nanti bisa link ke mana, misalnya N2. Nanti di sini ada link lagi N3, node 3. Nanti ada link lagi ke N4. Nanti yang N4 punya link lagi misalnya ke N5. Yang N2 bisa punya link juga ke sini. Nah, jadi linknya lebih lebih tidak teratur gitu ya. Ini juga bisa ke sini. Dan seterusnya ya. Itu namanya grep. Nanti kalau adik-adik mengambil mata kuliah matematika diskret ya, matematika diskret katanya juga ada. Matematika diskret juga ada salah satu topik tentang grep. Oke, kemudian saya next lagi. Nah, ini kalau dikaitkan dengan yang minggu lalu ada efisiensi algoritma itu ya, yang dalam notasi Big O ya, kemarin ada namanya notasi Big O, dimana kalau konstan itu 1 itu ya, kalau linear ON, kalau yang kuadratik ON kuadrat itu ya, kuadratik. Ya, contohnya itu singkatnya. Nah, di sini untuk stack misalnya, operasi pop itu sifatnya konstan, sehingga sifatnya sangat cepat. Queue atau antrian untuk DQ itu mengeluarkan elemen gitu ya, itu juga sangat cepat, sifatnya konstan.
berapapun ukuran antriannya gitu ya. Karena kan hanya melihat tadi paling, kalau antrian kan pokoknya diambil paling atas gitu ya, atau paling depan. Kemudian kalau list ini lebih lambat ya, sifatnya linear. Kalau ukurannya besar biasanya ya, karena harus menjelajahi elemen dari ininya, elemen dari listnya. Kemudian ada tree, ini juga log n, set ini linear, konstan ya kalau satu ya. Kemudian priority queue ini priority queue ada yang konstan, ada yang logaritmik. Yang mendelete itu yang apa logaritmik, kalau yang mencari itu konstan. Ya, ini dan seterusnya ya, nanti bisa mungkin kalau mau ini perlu dibuktikan ini ya, Anda membuat satu fungsi stack misalnya, kemudian dicoba untuk beberapa ukuran 100, 200, 300, sampai 1000 misalnya, atau 10.000, apakah betul-betul mendekati konstan. Next lagi. Ya, kemudian ini kalau dikaitkan dengan bahasa pemrograman gitu ya, jadi dalam ADT, ini di beberapa programming language yang tadi sudah kita kenalkan ya. Kalau di C++ ada STL atau Standard Template Library. Kalau di Java ada Java Collection Framework. Di .NET ada .NET Framework yang dipakai di apa itu, Visual Studio itu ya. Tapi bukan Visual Studio Code ya, yang Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Python ada list dan tuple dan sebagainya. Ya, ini dikaitkan dengan apa? Fitur OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian C++ menyediakan STL atau Standard Template Library. Ya sudah ya, tadi contohnya sudah saya bukakan di browser tadi. Dan juga C++ ini mensupport kelas gitu ya, kalau dibandingkan dengan C. Kalau bahasa C itu belum OOP, jadi istilahnya bahasa prosedural jadinya ya. Kalau C ini prosedural language. Kalau yang C++ itu object oriented gitu ya, object oriented language atau OOP itu C++. Termasuk C++ ada ini Java, ada Smalltalk atau C# juga termasuk ya. Next lagi. Ya, walaupun ADT itu sangat mirip dengan OOP ya. Mirip dalam arti ada interface, ada information heading dan sebagainya. Tapi secara umum OOP itu lebih lebih advance ya dibandingkan ADT. Kalau misalnya kalau di OOP ada ini inheritance, ada relasi superclass, subclass, ada polymorphism dan sebagainya. Tapi kalau dalam ADT ini relatif sifatnya umum dan ya sifatnya hanya struktur data saja. Tidak ada inheritance, tidak ada polymorphism. Oke, saya kira demikian ya untuk ADT. Saya cek dulu di kolom chatnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oh, presensi ya, sebentar. Baik. Presensinya sebentar, saya sharing lagi.
presensi sebentar. Ya, yang belum presensi silahkan. Kemudian dari Mas Richard Alexander itu untuk hasil rekodnya bisa diakses di mana? Rekod apa, Mas? Oh, maksudnya rekamannya ya? Rekaman Zoom-nya ya? Kalau rekaman Zoom-nya nanti baik saya nanti saya ini. Rekaman Zoom-nya ada sih ya di webnya Zoom. Nanti saya. Ya, Mas, terima kasih diingatkan. Nanti saya tambahkan ke ini. Saya tambahkan ke Elok ya. Saya tambahkan di sini. Oke, kemudian untuk apa namanya tugasnya, kalau tidak salah sudah saya upload ya di bagian ini. Tugas analisis algoritma, tapi isinya itu sebentar saya bukakan dari sini. Oke, tugasnya itu ini ya, jadi kalau ya mungkin bisa dibaca di situ juga di Elok, tapi isinya jadi tugasnya lebih banyak mengacu ke minggu lalu ya, jadi ya analisis algoritma. Jadi buatlah analisis algoritma terhadap implementasi dari kode program dalam satu bahasa programan misalnya C++. Kemudian yang dibuat adalah memilih contoh algoritma yang memiliki kategori konstan atau Big O1 tadi ya. Nah, misalnya contohnya tadi misalnya cara mengakses apa namanya elemen pertama dari antrian atau dari tumpukan itu ya. Itu kan relatif sama untuk ukuran entah itu ukurannya 10, 100, 200, 1000 dan sebagainya. Kemudian jalankan untuk input data yang bervariasi. Ini hanya contoh ya, 10, 100, 1000, 10.000, tapi besaran ini bisa Anda modifikasi misalnya. Misalnya katakanlah komputernya kok dipakai untuk 10.000, sudah lambat ya jangan dipaksa ke 100.000 gitu. Tapi dimodifikasi seperlunya, tapi intinya supaya bisa menunjukkan karakteristik ininya ya konstan. Kemudian nanti kalau yang kedua karakteristik linear, yang ketiga karakteristik kuadratik. Nah, kemudian nanti dicatat ya, misalnya dicatat. Anda coba misalnya untuk yang satu apa nih, ukuran inputnya 100, dicoba ya di running misalnya 3 kali atau 5 kali, kemudian nanti kalau sudah ininya stabil, apa namanya, lamanya milisekonnya itu ya, nanti dicatat waktu eksekusinya berapa milisekon atau beberapa nanosecond, kemudian digambarkan dalam bentuk grafik gitu ya. Sumbu X-nya itu ukuran inputnya tadi yang 1000 atau 10.000 atau 2000, 3000 dan sebagainya. Kemudian sumbu Y-nya waktu eksekusinya. Nah, kemudian nanti dianalisis lah apakah betul-betul konstan misalnya. Nah, kemudian nanti yang nomor 2 diulangi untuk yang karakteristik linear, yang ketiga untuk yang kuadratik. Nah, contohnya salah satunya bisa diambil dari sini ya. Kemarin kan saya bukakan yang halaman ini ya. Kalau saya copy lagi.
Nah ini ya, yang di halaman ini tadi, problem solving with algorithm and data structure, yang bagian analisis algoritma, chapter 2. Di sini kan ada contoh-contohnya ini ya, ada shortcode dalam apa? Shortcode dalam C++ atau juga dalam Python. Ini kalau ditunggu nanti bisa. Ini baru loading ya. Nah ini ada ininya, contoh-contohnya ya. Nanti bisa Anda apa namanya? Tapi kalau mau ininya apa namanya? Cara mencatat waktunya kan kemarin juga ada ya, yang bagian apa itu time. Nah, ini ya ada T begin dan T end. Kemudian nanti dikurangi lama waktunya itu. Nih. Jadi execution time-nya n dikurangi begin gitu ya. Ini berarti kan menghitung dari baris ini ya untuk iterasi apa for loop-nya. Nah, kemudian nanti dicatat. Tapi sebaiknya dinyobanya di laptop ya, karena kalau di browser gini kan sudah. Nanti yang menjalankan bukan di kita ya, bukan di komputer kita, tapi di servernya saja. Sehingga ini kalau dijalankan biasanya ya perbedaannya nggak signifikan. Nol semua gitu kan, karena dia dijalankan di server yang di servernya. Oke ya, kira-kira seperti itu tugasnya. Nanti akan apa namanya? Itu sudah ada ya, tempat uploadnya sudah ada belum? Sudah ada. Oke, apakah ada pertanyaan? Untuk recordingnya nanti saya tampilkan. Oke, kalau tidak ada kalau tidak pertanyaan, silahkan apa namanya, mulai dikerjakan ininya, tugasnya, dan nanti dikumpulkan sebelum kuliah berikutnya ya. Baik, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri. Sebentar, saya cek lagi. Oh, tidak ada ya. Oke, kita akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Semoga semuanya bisa lancar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, Mas. Sama-sama. Makasih, Pak. Pak, saya belum bisa absen ya, Pak.